Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa, saudara? Di dalam Mazmur pasal 118, ayat yang pertama menjelaskan kepada kita alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Satu-satunya alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik bagi saudara dan saya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dijelaskan di dalam Mazmur pasal 118. Beberapa alasan mengapa kita bersyukur kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Di mana letak kebaikan Tuhan itu dalam hidup saudara sehingga saudara bisa bersyukur? Ayat yang kelima dari Mazmur pasal 118 berkata, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu dinyatakan melalui pada waktu saudara berseru di dalam situasi kesesakan. Tuhan menjawab dan Tuhan memberi kelegaan kepada kita. Saudara-saudaraku, kita sering mengalami kesesakan. Kesesakan oleh karena persoalan-persoalan hidup kita. Kesesakan karena beban begitu berat. Jangan takut saudara untuk saudara bersyukur. Karena dalam situasi seperti itu, kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara berseru kepada Tuhan, segala kesesakan saudara, Tuhan akan memberikan kepada saudara kelegaan. Karena Dia mendengar akan doa-doa daripada saudara. Selain itu pada ayat yang ke-6 berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang akan dilakukan manusia terhadap aku? Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Tuhan baik pada waktu kita berada di dalam situasi yang menakutkan kita. Dalam situasi yang menakutkan kita, Tuhan ada di pihak saudara. Tuhan bersama-sama dengan saudara. Sehingga apa yang membuat ketakutan saudara itu, Tuhan ada di sana. Dan Tuhan yang mengkanter semua ketakutan saudara. Karena apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mengapa takut kepada orang-orang yang bisa membinasakan saudara? Karena Tuhan di pihak saudara. Tuhan di pihak saya. Tidak ada orang yang bisa melawan kekuatan Tuhan yang bersama dengan saudara. Kalau saudara ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan di pihak saudara, hadapilah semua ketakutan-ketakutan terhadap masalah-masalah yang saudara alami. Karena siapa yang bisa melawan saudara pada waktu saudara berada di pihak Tuhan? Tuhan penjagaku, Tuhan kekuatanku, Tuhan kota bentengku. Tuhan di pihakku, Tuhan menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Tuhan di pihak kita. Dia akan memberi pertolongan, menolong saudara dan saya. Karena itu bersyukurlah saudara kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Ia baik. Tuhan sangat baik. Dia mendengar doa saudara. Dalam kesesakan apapun, Dia memberi kelegaan pada saudara. Dan saudara ditolong oleh Tuhan untuk menghadapi berbagai macam ketakutan-ketakutan yang saudara alami. Puji Tuhan saudaraku. Mengapa kita bersyukur bahwasanya Tuhan baik. Dan bagaimana Tuhan baik dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-14 berkata, Tuhan itu kekuatanku, mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dari ayat-ayat ini yang saya bagikan kepada saudara. Sebenarnya ada satu tujuan yang tersirat di dalam firman Tuhan ini.
yaitu naikkanlah syukur. Karena apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita dan yang akan terjadi dalam hidup kita, ada tangan Tuhan yang menolong. Ada Tuhan di pihak kita. Dia akan menolong kita. Karena itu kita harus memiliki rasa syukur dan memandang kepada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya menyertai saudara. Bahwasanya Tuhan itu baik. Dia amat baik bagi hidup saudara. Karena itu terimalah semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam karya Tuhan yang nyata di dalam hidup saudara. Dan bersyukurlah. Mari saudara-saudara bersyukurlah. Dan bersyukurlah bahwasanya Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Shalom.